aktor dan aktris yang selingkuh. Iya. Nah ternyata itu adalah adik daripada aktor ternama juga gitu. Jadi kita menganggap aktor-aktor ini, selebritis ini tidak cakap dalam menjaga keluarganya. Anda udah cakap dalam menjaga keluarga Anda kah? Kita akan pidanakan LSM Hajar, melaporkan mereka undang-undang pornografi, undang-undang perfilman, maupun undang-undang KUHP maupun undang-undang ITE. Banyak amat. Ji- Ini nih ada yang menarik, yang dilawan keluarga Raffi Ahmad, dahlah. Mundur kalian. Iya, justru karena itu nggak sih bisa jadi dia pansos. Karena kayak, iya kan? Gue udah subscribe Rumah Bugito nih, ntar ya gue buka YouTube ya. Tuh, gue udah subscribe Rumah Bugito. Begitu. Aduh. Aduh apa sih? Ini loh, ada adegan ngakak. Momen Rafathar jadi korban kegirangan Raffi sampai mau nyungsep saat sesi foto gitu. Coba lihat Nih, lucu banget AA. Apa sih? Kayak Nagita banget gak sih dia tuh? Mukanya mirip. Galak. Mana? Nih, ini momennya nih. Nah, nah kayak gak peduli gitu loh. Itu pas apa sih? Pas kapan? Pas ini Rans FC main. Nih dia juga emang energinya tuh beda banget gak sih sama bapaknya yang kayak kalem, pendiam, gak suka kamera. Terus di sini tuh dia kayak mukanya bete gitu gak sih? Sedangkan bapaknya yang kayak dorongin kayak tak dulu napa sih? Tapi emang berantem mulu tahu ini bapak sama anak. Gak ampun. Gak Anak ampun. durhaka silang, bapak durhaka. Yes, checklist. Pas bilang apa sih mirip banget emaknya, setuju gak sih? Rafathar sampein kulkas beribu-ribu pintu. Maksudnya gimana sih? Dingin anaknya. Oh iya ya, dingin maksudnya. Oh gitu. Baru tahu. Bapak-bapak usil Raffi mulai keluar, kalau sama Ipung pasti dilawan. Emang Ipung ngelawan gitu ya? Kalau Cipung kan kesabarannya setipis tisu. Oh iya. Iya. Setipis tisu dibagi dua. Oh iya, jadi dia gampang marah. Gampang. Sentimen ya, Wak, dari bayi. Sentimen dari bayi. Aduh, yang sentimen kayak bukan Cipung doang deh. Tapi ini ada pengacara yang satu ini sentimen sama semua hal sih, termasuk sama rumah tangga orang. Siapa sih? Farhad Abbas guys, katanya mau laporin Randy Kejarnet dan Shahnaz ke polisi. Kayak siapakah dia? Dia Tiba-tiba Kayak muncul. tiba-tiba, kenapa kan biasanya kan kalau misalnya yang mau ya kalau misalnya ada kasus perselingkuhan bukannya yang bisa ngelaporin itu istrinya. Maksudnya kayak Korban atau yang korban yang diselingkuhin gitu. Tiba-tiba ini orang tuh kayaknya kayak nyari sensasi mulu nggak sih? dari dulu nggak sih ponakan? Coba. Nih kita guys. Ya, kita akan segera melaporkan dan kita akan somasi dulu sebelum kita membuat laporan supaya sempurna laporan kita. Wah, supaya sempurna laporannya, sebelum laporan somasi dulu. Somasi itu disuratin kalau Anda akan diseret ke hukum gitu. Kalau Anda akan dilaporkan Jadi diberi atau peringatan. diberi peringatan. Atas dasar apa? Maksudnya atas dasar apa dia Iya, makanya dilaporkan? dan bahkan Emangnya ke KDRT kan enggak? sebenarnya persinggungan emang bisa dilaporin. Cuma masa ini dia siapa gitu loh. Eksternal Persinggungan tuh bisa dilaporin. Oh gitu, baru tahu deh. Persinggungan. Setahu aku kan kerugian psikis apa kalau nggak salah. Tapi kan buat Perselingkuhan, korbannya. perzinahan, iya. Oh, alah. Itu tuh bisa dilaporin karena mereka udah berumah tangga, kecuali kalau misalnya pacaran doang tuh nggak bisa dilaporin. Jadi kalau misalnya udah berumah tangga baru bisa dilaporin gitu. Tapi masalahnya dia outsider banget Outsider ya. banget. Emang kalian ngeliat Lady Nayon sama dia ngobrol atau apa kan nggak ada Enggak. kan? Justru sekarang Lady malah deketnya sama siapa tuh Dokter Richard Richard, kan? iya. Karena kan Dokter Richard sempat bilang juga kalau misalnya Lady itu disama-samain sama Inara gitu, dia dikumpulin. Dan terus sekarang Dokter Richard udah kayak ini nggak sih penampung Shelter, Wak, jatuhnya. Penampungan korban perselingkuhan. duta perselingkuhan. perselingkuhan. Ya baik lah, niatnya baik ya untuk cewek-cewek
memberikan inilah pemulihan Ini mental. kita lihat mungkin dulu ya. kali ya dia nih ngomong apa. Sebenarnya sudah masuk tindak pidana, tapi memang tindak pidana yang kita sebut delik aduan. Muncul-muncul iya. Waktu itu sempat yang terakhir itu Korla. Bunda Iya, Korla iya, itu iya. kan sempet kan sama dia Bunda Korla dipolisiin sama si Farhat Abbas. Tapi nggak digubris polisi seingat. Ya karena emang gak jelas banget Nggak kayak penting. apa. Ada satu aktor dan aktris yang selingkuh. Iya. Nah, ternyata itu adalah adik daripada aktor ternama juga gitu. Jadi kita menganggap aktor-aktor ini, selebritis ini tidak cakap dalam menjaga keluarganya. Anda udah cakap dalam menjaga keluarga Anda kah? Punten. Ini harus kena sanksi sosial gitu. Ini harus kena sanksi sosial gitu. Oleh karena itu, kita akan pidanakan LSM Hajar, melaporkan mereka undang-undang pornografi, undang-undang perfilman, maupun undang-undang KUHP maupun undang-undang ITE. Banyak amat. Zina ya, tapi undang-undang zina itu delik aduan pasal 285 KUHP. Jadi harus yang lapor itu salah satu suami ya. Ya mudah-mudahan istri daripada laki-laki itu mau melapor atau suami daripada perempuan melapor. Kita akan kawal terus dan kita akan tuntut seberat-beratnya. Kita akan tuntut seberat-beratnya. Oke, kalau kita kawal oke gitu. Tapi dia mau ikut-ikut laporin pornografi, ITE, sama apapun biar dapat sanksi sosial kayak hey. Nggak habis pikir. Perasaan Anda sih kayak dia pusing banget gitu ya. Kan dia ngurusin. Iya, ngurusin. Tapi ada loh yang setuju. Iya itu tadi. Kali ini saya setuju dengan Farhat. Kenapa? Ini nih ada yang menarik. Yang dilawan keluarga Raffi Ahmad, dahlah. Mundur lah kalian. Iya. Justru karena itu nggak sih bisa jadi dia pansos. Karena kayak, iya kan? Karena namanya lagi. Soalnya dia tiap ada apapun yang lagi viral, dia selalu tahu-tahu nimbrung. Kayak Kayak lo dikit- tuh nggak diajak gitu kayak. Sebenarnya nih Sorry. versi lakinya Nikita nggak sih? Orang takut ya. Maaf, Nyai. Nyai Buntun Nyai. Punten Nyai. Ya kan sama kan? Kalau Nyai kan lebih kepada ngomentarin. Biasanya kan kalau misalnya ada masalah apapun dia ikut ngomentarin atau apa. Tapi ini bener-bener ngelaporin loh. Lebih kayak- ke iya ya. Ya kan, lebih campur tangan tuh lebih dalam gak sih? Kalau Nyai itu nyari masalah tuh lebih ya udah gitu. Kalau Iya itu ya lebih udah dan berkuadrat- kalau kuadrat. Nyai itu biasanya kalau misalnya ada problem apapun biasanya dia mengungkapkan rahasia atau fakta yang dia tahu Iya. biasanya ya kan. Buka aib dia tuh. Buka aib ya kan dia Oh, dia mah mainannya. ikut-ikutan JBJB. Kalau dia ikut-ikutan JBJB, iya kan? Kayak lu tuh nggak diajak. Aku nggak diajak. Iya, lah dulu Pak Farhat bukannya juga selingkuh juga sama sekretarisnya. Oh, coba cari nggak sih? kita cari nggak sih? Sekretaris hingga jadi selingkuhan Farhat Abbas, inti perubahan drastis Regina. Ini Oh berarti serius? dibiayain cuak deh. Seriously, bercerai dengan Nia, Ini demi istrinya. hati. Farhat Iya. semakin berani mengumbar kemesraannya dengan Regina. Hey, berarti dia juga pernah tersandung kasus perselingkuhan dan dia juga sampai cerai. Berarti artinya Apa? Makan lu. harus tahu diri. Oh iya, benar. Dan apakah dia dipolisikan saat itu? Setelah isu perselingkuhan keduanya dibongkar Lady Nayawan, baru-baru ini pengacara kondang Farhat Abbas ikut masuk ke pusaran konflik tersebut dengan bersedia mengawal hingga ke ranah Tapi hukum. kalau emang dia sekarang bagus mah ya udah nggak sih kayak urusin aja kasus-kasus dia. Kayak Nggak ada waktu nggak sih? nggak ada harusnya? waktu. Iya. Kayak Bang Hotman kan ini kan kayak misalnya dia pro bono ngebantu-bantu permasalahan hukum yang memang perlu dibantu, yang orang-orang membutuhkan atau gitu-gitu, yang memang kalau emang mau pansos atau apa ya cari aja nggak sih masalah-masalah kayak gitu, lebih berguna, bermanfaat untuk banyak orang daripada kayak gini Permintaan maaf Randy Kiarnet viral tapi dibenci aja gitu nggak sih? nampaknya tak membuat niat Lady Nayawan goyah. Dikabarkan Dia kini kan Lady pengen mengawal Lady dan si JJ dong. Mm, Kalau mereka nggak mau gimana? makanya Malu lah. makanya Belum tentu Lady mau sama orang JJ pengacaranya. juga belum ada suara apapun kan, meskipun Mereka- emang dari
si Lady udah bersuara gitu, Ladynya juga nempelnya sama itu kok, sama Dokter Richard, udah ada yang shelternya. Lady Nayawan telah Dia mengganti juga udah ada demam aja kan sama si Iya. Sarah lagi main tenis bareng ya. Tenis, mau Malah ada mau itu turnamen kan? turnamen. Dia Turnamen. udah sibuk Iya. turnamen. Nah dia sibuk polisi ini orang Iya, gimana, kayak sekarang. gimana gitu. Lihat aja kali ya ini kelanjutannya tuh bakal kayak gimana gitu ya. Kataku sih nggak akan digubris ya. Iya, lebih bakal kepada dikacang goreng aja. kacang aja, kayak lewat aja udah Iya. gitu. Orang-orang juga pada nggak ngeh, pada ribet sama yang lain gitu. Iya. Banyak kasus-kasus yang lebih Lebih menarik, lebih Iya. hot kayak Mario Dandi kemarin gitu ya. Buat kalian yang belum tahu, kemarin tuh Mario Dandi tuh ketawa-ketawa Iya, di ketawa. sidang gara-gara dia salting gitu. Nonton aja di video kita sebelumnya kalau kalian belum nonton, karena itu bikin kesel banget guys. Benar. Heeh. Dan kayaknya video ini tuh mencerminkan ekspresi kita sekarang. Iya. Apa sih? Coba. Ada video ibu-ibu bawa mobil tapi tanpa kaca gitu loh, tanpa kaca, dan dia pakai kudungan panjang warna putih gitu, agak serem juga sih. Coba Dan lihat mobilnya tuh langsung. kayak rusak. Sepeda Nabi Adam. Pelan-pelan Pak Sopir. Pelan-pelan Pak Sopir. Seru mau kemana sih? Kayaknya ibunya ngejar ini nggak sih? Sepeda Nabi Adam. Ini tuh definisi udah In a rush. bodo amat gak sih, kayak udah Gue langsung OTW. itu kayak Tapi kayak bahaya juga nggak sih dia naik mobilnya gak ada kacanya, terus mobilnya kayak gitu-gitu. iya, kayak bekas kecelakaan gitu nggak sih? Terlalu enteng mengkomedikan sesuatu tanpa tahu situasi sebenarnya terjadi. Belum lagi caption Bayolan makin menggiring opini kalau ini bahan buat komedi, padahal si ibu abis kecelakaan dan itu video H+2 setelah kecelakaan waktu ibu itu mau bawa pulang mobil ke rumah. Oh man, aku jadi merasa bersalah nggak sih? Bersalah ya. Tapi bener nggak sih yang ngomong nih? Ntar nggak ada lagi. Iya, nih dari emak nyetir mobil tanpa kaca di Maros, ternyata udah kecelakaan di Baru. Jadi bukan sama suaminya ya, yang tadi juga salah tuh. Selalu ingat, selalu cross check informasi apapun yang kalian temukan di internet. Di sisi lain, Hila mengaku kesal dengan orang-orang yang menghujat ibunya dalam video viral di sosial media. Menurutnya ibunya tidak melanggar lalu lintas Iya saat membawa mobil tersebut. Karena di kanan kan, kanan buat untuk motong dan cepat tapi kan. keadaan mobilnya tuh nggak nggak safety sebenarnya, nggak ada kacanya, terus pasti safety beltnya nggak dipakai gitu-gitu kan. Itu kan sebenarnya bahaya. nggak ini kan, nggak layak dipakai jalan. nggak sih? Yang saya tidak habis pikir, minta tolong yang videokan punya hati nurani sedikit, kalian ketawa di atas penderitaan orang. Saya sebagai anaknya ingin video ibu saya yang ngevideokan ibu saya segera minta maaf, dan saya harap posting video tersebut bisa menghapusnya. Amin, Ya guys, semoga. berarti akun ini nih, akun Receh tolong ya diminta Tolong. take down. Iya. Hormati Iya, permintaan anaknya keluarga ibu ini. Tag Kan Receh nggak sih? abis lah ya, cukup segitu aja buat hari ini. Sedikit tapi seru ya. Seru. Ada yang dorong-dorongan, terus ada Farhat Abbas ikut-ikutan gitu kan. Terus sekarang main upload-uploadan aja nih, padahal belum disetujuin sama si yang punya, belum tahu info yang punya aslinya orang, tuh kayak belum tahu gimana. info aslinya kayak gimana gitu. Ya udah, ingat selalu berhati-hati, selalu tengok kanan kiri supaya nggak kedorong kayak Rafathar gitu ya. Ya udah, kita pamit dulu, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini. Nonton video-video Bugito yang lainnya ya guys. Yuk kita pamit dulu. Yuk sekarang kita pamit dulu yuk. Bugito, emang boleh sepansos itu? Yeay.